Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan berbagi cerita, yaitu kisah seorang pemuda yang menangis 40 hari 40 malam. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat gusar seperti ada yang membebani pikirannya. Lalu pemuda itu mengucap salam kepada Umar. Assalamualaikum wahai Umar. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemarilah anak muda, jawab Umar. Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu. Lalu Umar menjawab, jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Tapi kalau belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Bagaimana jika seseorang itu menjinahi mayat dan ia masih perjaka? Tanya pemuda itu. Umar terdiam dan bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Pada saat itu Rasulullah melihat Umar dan beliau menegurnya. Rasulullah mengucap salam. Assalamualaikum wahai Umar. Waalaikumsalam warahmatullah ya Rasul, jawab Umar. Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Tanya Rasul. Di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya, jawab Umar. Ajaklah masuk kemari wahai Umar, pinta Rasul. Umar segera keluar dan mengajak pemuda tersebut untuk masuk. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemuda itu memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullah wahai anak muda, jawab Rasul. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasul. Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasul. Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab pemuda itu. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu anak muda bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu besar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umul kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar arsy? Tanya Rasul penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang engkau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasul. Sungguh aku malu untuk mengatakannya ya Rasul, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, ucap Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid, dan sesaat kemudian ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Mayat itu masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya menggelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar perkataan sang pemuda, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya, bertobat kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar dan menangis. Ia berjanji kepada Allah yang maha mendengar, ia tidak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika engkau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak
tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk, jawab Rasulullah. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril. Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya, jawab Rasulullah. Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya malaikat Jibril. Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan, jawab Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Makna atau pembelajaran dari kisah ini yang bisa diambil adalah Allah Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosa kita, jika kita benar-benar bertobat, pasti Allah akan mengampuni dan menerima tobat kita. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.